Halo Bapak Ibu, jumpa lagi dengan saya. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tugas lokakarya hari ke-17, yaitu menyusun proposal penelitian tindakan kelas. Tugas ini merupakan tugas terakhir dari keseluruhan rangkaian modul lokakarya yang diselenggarakan selama 18 hari. Dan Bapak Ibu setelah ini nanti akan mengikuti peer teaching selama 2 hari. Baik, kita lihat modulnya. Kalau di dalam modul penyusunan proposal PTK ini ada di KB11 ya, kegiatan belajar ke-11. Nanti silahkan Bapak Ibu membaca modulnya dengan baik tentang konsep proposal PTK ini ya. Karena saya yakin bahwa sebagian besar dari Bapak Ibu sekalian sudah pernah menyusun proposal PTK sebelumnya. Entah untuk kepentingan kenaikan pangkat atau golongan, atau karena pernah mengikuti workshop tentang penelitian tindakan kelas. Nah, jadi Bapak Ibu sudah ada pengalaman. Tapi bagi yang belum pernah sama sekali, tidak usah khawatir ya, karena Bapak Ibu kan rata-rata semua sudah punya pengalaman menyusun skripsi pada S1 kali lalu. Maka dalam menyusun proposal PTK pun tidak akan kerepotan. Nah, pada tugas ini Bapak Ibu akan diminta menyusun sebuah proposal. Proposal ini nanti akan ditindaklanjuti pada saat Bapak Ibu mengikuti PPL. Jadi laporan penelitian atau hasil penelitian Bapak Ibu nanti akan dilaporkan bersamaan pada saat PPL 3. Jadi pada saat PPL 1, 2 Bapak Ibu itu akan mengumpulkan data, mengolah data, dan pada saat PPL 3 laporan PTK itu akan di-upload di LMS. Untuk topik proposal PTK sendiri, kami sangat menyarankan Bapak Ibu untuk mengambil topik yang diangkat pada saat pendalaman materi kali lalu, yaitu pada tugas analisa materi PJBL untuk modul-modul pedagogik. Di situ Bapak Ibu sudah menguraikan tentang topik-topik permasalahan belajar siswa di kelas. Nah, itu bisa ditindaklanjuti menjadi sebuah proposal PTK. Tetapi jika ada yang ingin mengangkat topik yang baru, dipersilahkan. Yang penting Bapak Ibu bisa memahami konsep tentang PTK dan menghasilkan sebuah PTK. Lalu apa itu PTK? Nah, PTK merupakan salah satu jenis penelitian ya yang kita kenal yang berupaya untuk memberikan intervensi meningkatkan situasi praktik proses pembelajaran. Ya, jadi PTK ini lingkupnya adalah di kelas untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran dan diharapkan nanti hasil akhirnya adalah dapat meningkatkan tujuan dan hasil belajar. Memang PTK ini menjadi kekasan dari para guru karena para guru nanti ketika melaksanakan penelitian tindakan kelas tidak akan mengganggu tugas dan tanggung jawab dia sebagai seorang guru. Jadi guru tetap dapat mengajar seperti biasa, tapi sekaligus nanti menghasilkan sebuah karya penelitian ya. Jadi tidak mengalokasikan waktu khusus untuk melakukan riset. Sambil mengajar bisa sambil meneliti. Itulah mengapa para guru sangat disarankan untuk melakukan penelitian tindakan kelas. Nah, bagi beberapa kepala sekolah itu melakukan penelitian tindakan sekolah ya. Lalu PTS memang ranahnya kepala sekolah, tetapi untuk guru itu ranahnya PTK. Dalam PPG kali ini kami tidak menganjurkan Bapak Ibu untuk menghasilkan penelitian tindakan sekolah, tetapi yang dituntut atau diminta sesuai dengan tagihan adalah penelitian tindakan kelas. Kemudian langkah-langkah PTK sendiri, yang pertama ada identifikasi masalah, tentu saja ya kita memetakan permasalahan belajar di kelas itu apa, karena setiap guru, setiap kelas itu memiliki masalah yang berbeda-beda. Setelah diidentifikasi permasalahannya, kemudian kita menganalisa masalah, menyusun hipotesis dan rencana tindakan. Nah, ada masalah, kita cari akar masalahnya, kemudian kita rancang desain pembelajarannya. Tindakan apa yang akan kita buat, treatment apa yang akan kita buat untuk mengatasi akar masalah tersebut. Seperti tugas pendalaman materi pada kali lalu. Kemudian kita implementasi tindakan, mengamati, mengolah, menganalisis, dan juga merefleksikan dampak dari intervensi yang guru lakukan tadi bagi proses pembelajaran itu sendiri, apakah ada dampaknya atau tidak. Dan yang keempat atau terakhir yaitu menyusun laporan hasil penelitian. Ya, ini siklus PTK ya. Jadi dalam PPG ini memang minimal siklusnya 2 kali ya. Kita tahu bahwa PTK itu dilaksanakan dalam bentuk siklus. Setiap siklus ada 4 tindakan, yaitu perencanaan, pelaksanaan tindakan, lalu pengamatan atau observasi, kemudian refleksi. Nah, nanti setelah ini lanjut ke siklus kedua. Mulai dari awal lagi yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi.
Nah, kalau belum berhasil lanjut lagi ke siklus 3 ya. Jadi untuk PPG disarankan memang minimal 2 siklus, di mana siklus pertama ini PPL 1, siklus kedua ini PPL 2. Ya, dan nanti laporannya pada saat PPL 3. Oke, kita lihat sistematika proposal PTK sendiri Bapak Ibu. Untuk proposal pasti sudah tidak asing ya, namanya proposal itu bab 1, bab 2, bab 3. Oke, sebelum penjelasan tentang sistematika proposal, kita lihat dulu lembar kerjanya. Ya, di sini ada LK11A dan LK11B. Nah, 11A ini adalah bagian inti atau bagian isi dari proposal Bapak Ibu sekalian. Mulai dari halaman judul, kata pengantar, daftar isi, kemudian bab 1 pendahuluan, bab 2 kerangka teori, dan bab 3 metode penelitian, dan terakhir daftar pustaka. Kemudian LK11B adalah lampirannya, yaitu instrumen PTK-nya. Karena yang namanya PTK itu pasti akan dilengkapi dengan instrumen pengumpulan data, termasuk perangkat pembelajarannya juga. Nah, di dalam LK11B ini Bapak Ibu akan diminta melampirkan, menyusun instrumen untuk mengumpulkan data ya. Ini ada beberapa bentuk instrumen, memang tidak semuanya digunakan. Yang dipakai silahkan nanti dibuat. Ada angket, ada wawancara, ada observasi, ada tes, dokumentasi. Alatnya angket, nanti jenis instrumennya yang dipakai apa? Apakah daftar cocok, skala, inventory. Nanti kontekstual sesuai dengan proposal yang Bapak Ibu buat. Ini bukan berarti semua harus dibuat, tetapi yang sesuai dengan proposal yang Bapak Ibu buat. Wawancara, jika ada wawancara maka silahkan buat pedoman wawancaranya atau daftar cocok. Kalau ada observasi, pasti ada observasi ya, namanya PTK tidak mungkin tidak ada observasi, karena observasi menjadi salah satu langkah dalam siklus. Pilih apakah lembar pengamatan, panduan observasi, atau daftar cocok. Kemudian tes, nah tes juga pasti ada untuk mengukur keberhasilan hasil belajar ya. Ada pre-test, ada post-test ya. Dalam PTK pasti ada pre-test, ada post-testnya. Nanti silahkan disusun. Lalu dokumentasi untuk PTK ya pasti biasanya ada dokumentasi. Misalnya kita mempelajari dokumen hasil belajar siswa, ya kan, daftar hadir, kemudian dokumentasi dalam bentuk foto. Nah, nanti silahkan dibuat daftar dokumen apa saja yang Bapak Ibu gunakan untuk mengumpulkan data. Nah, untuk bentuk-bentuk contoh-contoh jenis instrumen ini Bapak Ibu bisa mencarinya di internet ya, banyak sekali, tetapi hanya sebagai contoh model. Untuk mengembangkan instrumen ini Bapak Ibu harus mengacu pada masing-masing proposal ya, karena beda permasalahan pasti akan beda bentuk instrumen yang digunakan ya. Jadi instrumen di sini sangat kontekstual Bapak Ibu ya, tidak bisa ambil comot dari internet kita gunakan untuk instrumen kita, tidak bisa. Masalah yang terjadi dalam satu kelas berbeda dengan masalah yang terjadi di kelas lain ya. Dan tergantung juga dengan desain pembelajaran yang kita gunakan, materi yang kita pakai itu apa ya. Oke, kita kembali ke modul. Nah, di modul kita lihat satu persatu. Untuk pendahuluan latar belakang nanti silahkan Bapak Ibu uraikan ya. Alasan mengangkat topik itu apa, rasionalitasnya ya, kepentingannya apa, mengapa Bapak Ibu tertarik untuk mengangkat topik itu, urgensinya di mana ya, kemendesakannya di mana. Nanti silahkan paparkan, boleh berdasarkan pada teori atau hasil penelitian yang sudah ada sebelumnya sebagai landasan berpikir juga boleh. Silahkan dikembangkan menjadi sebuah latar belakang yang bagus. Kemudian rumusan masalah dan pembatasan masalah ya, nanti silahkan rumuskan dalam bentuk kalimat tanya, pertanyaan ya. Misalnya, apakah penerapan media pembelajaran audiovisual dapat meningkatkan hasil belajar siswa dalam mata pelajaran pendidikan agama Katolik? Lalu tujuan penelitian ini nanti akan sinkron dengan rumusan. Kalau rumusannya ada 2, maka tujuannya juga ada 2. Nanti silahkan dilihat rumusannya. Kemudian manfaat penelitian, ada manfaat teoritis dan manfaat praksis ya. Jadi manfaat teoritis itu lebih ke sumbangan teori ya, kajian secara teori. Apa sumbangan penelitian Bapak Ibu bagi pengembangan teori? Ini nanti bermanfaat bagi pengembangan kajian literatur apa? Nanti silahkan dimanfaatkan secara teoritisnya. Kemudian manfaat praksis itu berarti lebih manfaat kepada penerapan di lapangan ya, implementasinya. Ada manfaat langsung apa ya dari penelitian Bapak Ibu itu yang dapat dirasakan, dimanfaatkan oleh siswa, guru ya, manajemen sekolah, yayasan mungkin. Nanti silahkan dipaparkan di manfaat penelitian ini. Kemudian bab 2 kerangka teori, di sini ada landasan teori berisi tentang kajian teori yang relevan, lengkap, sejalan dengan permasalahan. Jadi kalau Bapak Ibu mengangkat tentang meningkatkan hasil belajar siswa dalam mata pelajaran PAK dengan menggunakan media audiovisual, maka kajian teori yang digunakan tentu saja sesuai dengan permasalahan.
sesuai dengan variabel penelitian yang Bapak Ibu angkat, yaitu terkait tentang media audiovisual dan hasil belajar PAK. Nah, nanti silahkan paparkan dua variabel tadi ya berdasarkan referensi atau jurnal yang Bapak Ibu sudah kumpulkan. Kemudian penelitian terdahulu, nanti silakan Bapak Ibu buat kajian dari penelitian yang sudah ada yang relevan dengan permasalahan Bapak Ibu dalam bentuk jurnal. Ya, biasanya jurnal yang sudah dipublikasikan. Nah, itu banyak sekali di internet jurnal-jurnal yang sudah dipublikasikan. Nanti silahkan cari paling tidak ada dua ya, kalau bisa 2 atau 3 penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan atau relevansi dengan topik yang Bapak Ibu angkat. Misalnya Bapak Ibu mengangkat tentang tadi media pembelajaran audiovisual. Nah, silahkan cari jurnal yang berbicara tentang hasil penelitian tentang media audiovisual. Lalu nanti Bapak Ibu buat kajiannya ya, penelitian itu dilakukan oleh siapa, di mana, kapan, hasilnya bagaimana. Nah, lalu novelty atau kebaruan dari penelitian Bapak Ibu itu ada di mana ya. Jadi Bapak Ibu paparkan apakah ada perbedaan ya dari penelitian yang sudah dilakukan terdahulu dengan penelitian yang akan Bapak Ibu lakukan nanti. Itu kalau dalam dunia penelitian disebut novelty. Jadi ada unsur kebaruan dalam penelitian kita, bukan sekedar mengulang-ulang penelitian yang sudah ada dulu, tetapi meskipun topiknya sama, ada unsur atau elemen atau paling tidak ada sesuatu yang baru dalam penelitian ini nanti. Kemudian nomor 3, hipotesis penelitian ini jika ada berupa hipotesis tindakan ya. Contohnya jika menggunakan metode X maka dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Nah, ini hipotesis tindakan dan biasanya memang PTK ada hipotesis tindakannya. Lalu bab 3 metode penelitian itu ada jenis penelitian ya, jenis penelitian Bapak Ibu pendekatan kualitatif dengan model PTK begitu ya. Nanti silakan uraikan. Kemudian variabel penelitian ya, silakan diuraikan juga variabel penelitian yang Bapak Ibu angkat sesuai dengan rumusan judul yang sudah ada. Kemudian populasi dan sampel. Nah, siapa yang diteliti, berapa jumlahnya, siswa di kelas berapa ya, jumlahnya berapa, silakan diuraikan. Kemudian jenis sumber dan teknik pengumpulan data. Nah, ini menjelaskan jenis data yang digunakan, didapatkan dari mana dan bagaimana mendapatkannya. Ini nanti berkaitan juga dengan bentuk instrumen yang Bapak Ibu pilih ya. Ada angket, wawancara, dokumentasi, observasi. Nah, nanti silahkan dipaparkan teknik pengumpulan datanya bagaimana, lalu jenis instrumen yang digunakan apa. Nah, untuk instrumen lengkapnya nanti dilampirkan di belakang. Kalau di bab 3 ini nanti cukup kisi-kisinya saja itu ya. Nanti kalau untuk instrumennya yang lengkap, misalnya menggunakan tesnya yang lengkap, lalu panduan wawancaranya yang lengkap, panduan observasi selengkapnya, nanti bisa dilampirkan di belakang. Kalau di bab 3 cukup kisi-kisinya saja. Kemudian nomor 5 yaitu teknik analisis dan pengujian hipotesis jika ada. Nah, teknik analisis ini adalah bagaimana Bapak Ibu akan mengolah dan menganalisa data hasil penelitian, data hasil wawancara, data hasil tes, data hasil observasi itu nanti kemudian mau diapakan ya supaya dapat digunakan dalam penelitian ini. Nanti silahkan dibahas di situ. Nah, kemudian instrumen penelitian tadi ya yang relevansinya dengan teknik pengumpulan data tadi ada beberapa jenis tadi ya. Untuk datanya sendiri ada data primer, data sekunder. Kalau data primer itu kan berarti data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama ya. Kalau data sekunder itu berarti data yang tidak langsung, misalnya lewat dokumen ya atau lewat berita, lewat data-data yang diperoleh dari tata usaha, dari wali kelas, itu data sekunder. Lalu instrumen pengumpulan data tadi sudah dijelaskan, ada angket, wawancara, pengamatan, tes. Nah, nanti Bapak Ibu pakai yang mana ya, memang tidak semuanya dipakai dalam PTK. Kalau ada yang dipakai nanti silahkan diuraikan ya, kisi-kisinya lalu bentuknya ya. Oke, kita lihat contoh proposal PTK yang sudah jadi. Nah, ini misalnya proposal penelitian tindakan kelas dengan judul meningkatkan kemampuan vocabulary siswa menggunakan battleship games pada siswa kelas 6 SD Negeri Songkok tahun ajaran 2018-2019. Ini contoh saja ya, ada halaman judul ya, ada covernya, nanti silahkan dibuat yang baik. Ini sesuai dengan identitas sekolah masing-masing tentu saja ya, karena PTK ini kan disusun guru di bawah naungan unit atau satuan pendidikan setempat masing-masing. Maka nanti covernya pun menggunakan institusi atau satuan pendidikan masing-masing. Kemudian daftar isi ya, nanti silakan dibuat ya. Ini ada yang kurang, nanti ada kata pengantar, nanti silakan buat juga kata pengantarnya. Baru kemudian masuk di bab 1 pendahuluan yang terdiri dari latar belakang ya. Lalu rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian.
Kemudian bab 2 kajian pustaka yang menguraikan masing-masing variabel yang Bapak Ibu angkat dalam topik atau judul penelitian tadi. Nah, nanti silahkan dibuat kajian pustakanya menggunakan sumber referensi yang sesuai. Kemudian penelitian terdahulu atau penelitian yang relevan, yang paling tidak ada 2 di situ. Kemudian kalau ada hipotesisnya maka buat juga kerangka pikirnya. Kalau tidak ada hipotesis maka tidak perlu kerangka pikir, ya. Tapi memang sebaiknya dibuat Bapak Ibu ya untuk penelitian tindakan kelas nanti menggunakan hipotesis tindakan dan ada kerangka pikirnya. Karena untuk menghasilkan sebuah hipotesa atau hipotesis ya, dugaan sementara atau jawaban sementara atas pertanyaan penelitian itu membutuhkan kerangka berpikir. Nah, nanti silahkan dibuat desainnya ya, alur berpikirnya sesuai dengan desain pembelajaran yang Bapak Ibu buat. Bagaimana untuk meningkatkan hasil belajar itu dengan metode atau strategi apa dan bagaimana itu bisa meningkatkan, itu dituangkan ke dalam sebuah alur berpikir seperti ini ya, ada uraiannya, kemudian nanti dituangkan ke dalam diagram, grafik begitu, supaya orang ketika membacanya bisa memahami cara berpikir atau alur berpikir dari penelitian ini nanti. Lalu ada hipotesa tindakan ya, hipotesis tindakan di sini contohnya penerapan metode Battleship Games dalam pengajaran bahasa Inggris terhadap siswa kelas 6 dapat meningkatkan kemampuan kosakata. Nah, apakah ini akan terbukti atau tidak nanti akan diuji dalam penelitian. Kemudian bab 3 metodologi penelitian ya, nanti silakan diuraikan seperti sistematika yang sudah dibuat tadi, lalu gambarkan juga siklusnya ya, minimal 2 siklus. Setiap siklus kan ada tindakan-tindakannya, nanti mulai dari perencanaan, pelaksanaan, lalu ada observasi dan refleksi, nanti silakan diuraikan. Lalu teknik pengumpulan datanya diuraikan juga, dan terakhir analisa data. Nah, dan ditutup dengan daftar pustaka. Daftar pustaka ini nanti silahkan dimasukkan buku-buku ya, referensi yang Bapak Ibu gunakan untuk menyusun proposal PTK ini ya, gunakan kaidah penulisan yang baik dan benar. Ini untuk tugas 11A. Nah, untuk 11B nanti Bapak Ibu akan membuat instrumennya, lampiran instrumen untuk proposal PTK. Buat soalnya kalau itu dalam bentuk tes ya, ada pretest dan post-testnya, nanti silahkan dibuat soal-soalnya. Lalu kalau ada panduan observasinya nanti silahkan dibuat. Kalau menggunakan wawancara silahkan dibuat panduan pertanyaannya. Kalau menggunakan dokumentasi silahkan dibuat daftar checklist dokumen apa saja yang digunakan untuk penelitian ini. Nanti silahkan dibuat dalam tugas 11B untuk lampiran instrumen pengumpul data. Lalu yang terakhir yang ingin saya sampaikan di sini adalah kita nanti ada rubrik untuk penilaian laporan akhir PTK. Ya, ini sudah disediakan oleh panitia nasional. Jadi dosen dan guru pamong akan menilai baik proposal maupun laporan PTK Bapak Ibu berdasarkan rubrik yang sudah disediakan. Nah, di sini ada beberapa kriteria penilaian yang digunakan. Yang pertama terkait tentang komponen judul penelitian. Kriteria penilaiannya, judul penelitian memenuhi ketentuan dan mewakili isi yang akan dibahas. Ya, judul penelitiannya singkat, padat, jelas, dan mewakili dari permasalahan yang diangkat. Ya, jadi silahkan rumuskan judul yang betul-betul menarik dan mewakili isi yang dibahas. Jangan terlalu abstrak, terlalu luas ya. Untuk judul itu harus mewakili isi dari penelitian Bapak Ibu itu sendiri. Itu bobotnya 5%. Kemudian pendahuluan ya, bab 1. Khususnya latar belakang itu ya, latar belakang. Menyajikan masalah nyata dalam pembelajaran, akar penyebab masalah dan menyelesaikan masalah serta arti penting dilakukan penelitian. Jadi nanti silakan dalam menyusun latar belakang, Bapak Ibu sajikan masalah-masalah dalam pembelajaran. Syukur-syukur di situ ada data. Jika Bapak Ibu mengatakan bahwa hasil belajar siswa ini rendah, itu ada datanya tidak? Kalau ada lebih bagus lagi ya, sajikan data hasil belajar siswa, misalnya rata-rata kelas atau rata-rata nilai mata pelajaran PAK. Nanti silahkan diberikan data. Kalau ada data itu sangat memperkuat masalahnya dalam pembelajaran itu apa. Kemudian uraikan akar masalahnya ya, dan urgensi, kemendesakan, kepentingan. Kenapa kok ini perlu diangkat, perlu diteliti. Kalau tidak diteliti kenapa? Nah, nanti silahkan diuraikan, itu bobotnya cukup besar Bapak Ibu latar belakang, yaitu 15%. Kemudian nomor 3, rumusan dan pemecahan masalah ya. Masalah dirumuskan dengan jelas dan tindakan untuk pemecahan masalah sesuai dengan masalahnya. Itu bobotnya 5. Kemudian yang keempat, tujuan penelitian. Ini penyajian tujuan penelitian ini relevan dengan rumusan masalah. Nah, jadi kalau rumusannya di 2, tujuannya juga harus 2. Jadi kalau rumusannya A,
tujuannya juga A, ya jadi harus nyambung antara rumusan dengan tujuan. Kalau rumusannya pertanyaan berikut misalnya, apakah penerapan metode pembelajaran diskusi dapat meningkatkan hasil belajar siswa dalam mata pelajaran PAK ya? Jangan kok tujuannya untuk menerapkan metode pembelajaran diskusi, ya tidak nyambung tuh ya. Jadi harus nyambung antara pertanyaan penelitian dengan tujuan penelitian. Kemudian manfaat penelitian. Ini manfaat penelitian disajikan secara jelas baik dalam konteks keilmuan maupun praksis. Jadi ada manfaat teori, ada manfaat praksis. Jadi jangan hanya manfaat praktis toh untuk guru, sekolah, siswa ya. Harus ada sumbangan keilmuannya ya, teorinya. Itu 5. Kemudian kajian pustaka. Ya, kajian pustaka ini berarti bab 2 ya. Silahkan ada penelitian terdahulu secara analisis dan relevan sehingga memberikan nilai kebaruan dalam penelitian. Harus ada Bapak Ibu penelitian terdahulu. Tadi saya bilang paling tidak 2 ya. Itu diambil dari jurnal yang dipublikasikan. Ya, dan Bapak Ibu harus bisa menemukan novelty, kebaruan dari penelitian Bapak Ibu. Jangan penelitian ini hanya mengulang-ulang apa yang sudah ada. Dan paling tidak ada tawaran yang bersifat inovatif begitu Bapak Ibu ya. Jangan metode yang dipakai itu saja ya, meningkatkan hasil belajar dengan metode diskusi, dengan metode presentasi ya, dengan metode role playing. Nah, itu sudah terlalu sering ya, terlalu banyak sekali penelitian yang mengangkat tentang itu. Nah, kalau bisa Bapak Ibu menemukan sesuatu yang baru. Kalaupun diskusi yang bagaimana. Metode pembelajaran itu kan nanti jenisnya masih ada banyak kan Bapak Ibu ya. Tekniknya itu kan ada banyak. Diskusi itu pun ada beberapa teknik kan. Ada diskusi panel, diskusi kelompok, ya, diskusi simposium, diskusi seminar. Nah, pakai diskusi yang mana? Nah, kan ada variasinya tuh ada banyak. Nah, nanti silahkan Bapak Ibu kreatif dan inovatif. Jangan hanya cari gampang saja, download dari internet, ubah sedikit-sedikit, ubah nama sekolah, lalu kita upload ulang. Nah, itu nanti akan terdetek plagiatnya. Dan ingat bahwa untuk tugas ini nanti akan ada cek plagiarismenya. Kalau ketahuan plagiat, pasti dosen bisa saja menolak atau mengembalikan tugas yang Bapak Ibu susun. Jadi sebagai guru profesional harus bisa merancang sendiri proposal penelitian. Kemudian metode dan prosedur penelitian. Metode penelitian ini bab 3 ya. Metode penelitian disajikan secara rinci yang meliputi subjek, tempat, waktu, perencanaan, prosedur, dan siklus penelitiannya. Itu poinnya 15%. Nah, untuk pembahasan ini nanti kalau sudah bab 4 ya, dan kesimpulan saran itu bab 5. Lalu notasi ilmiah dan lampiran ini nanti terkait tentang teknik dalam mengutip itu ya, etika ilmiah ya, dan juga lampiran termasuk perangkat pembelajaran, instrumen pengumpul data, itu bobotnya 10. Nah, ini untuk penilaian laporan akhir PTK, bobotnya seperti ini. Jadi mohon Bapak Ibu nanti dalam menyusun proposal pun mohon perhatikan kriteria-kriteria penilaian ini, jangan asal buat proposal. Tetapi betul-betul proposal yang kita buat itu berangkat dari permasalahan yang ada di sekolah, kemudian kita mengembangkan berdasarkan ide, kreativitas kita, inovasi kita sebagai guru, sehingga harapannya nanti setelah selesai mengikuti PPG ini, Bapak Ibu dapat merancang proposal penelitian sendiri dan melaksanakan penelitian sendiri di sekolah. Terakhir dari saya, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan teknis tentang proposal ini ya. Ya misalnya kan Bapak Ibu di RPL itu sudah diminta untuk inovasi pembelajaran itu tentang PTK ya. Ada yang bertanya mungkin, Pak boleh nggak kalau kita menggunakan proposal yang sudah diteliti dan kita lamporkan pada RPL. Nah, kami tidak menyarankan Bapak Ibu. Karena nanti kalau Bapak Ibu gunakan itu berarti ada double claim. Double claim itu artinya yang sudah digunakan sebelumnya dipakai lagi di tugas ini. Nah, itu berarti double. Dan memang harapannya proposal ini yang Bapak Ibu buat itu akan ditindaklanjuti nanti pada saat PPL. Ya, jadi bukan penelitian yang sudah berlangsung, tetapi yang akan dilakukan nanti. Kemudian ada pertanyaan apakah proposal ini harus disahkan oleh kepala sekolah, ada lembar pengesahannya. Nah, ini baru proposal Bapak Ibu ya untuk latihan. Jadi tidak perlu lembar pengesahan itu, tetapi nanti kalau sudah ada hasil laporan penelitian, ya itu sebaiknya memang diketahui oleh pejabat atau pimpinan institusi setempat, yaitu kepala sekolah atau pimpinan. Itu nanti kalau sudah ada laporan hasilnya, tapi kalau baru proposal ya tidak perlu, ya. Dan karena di sini tidak ada pembimbing, tidak ada dosen pembimbing, ya maka tidak usah membuat lembar pengesahan dosen pembimbing ya, guru pamong ataupun dosen pembimbing lokakarya ini
tidak perlu dicantumkan dalam lembar pengesahan pembimbing begitu. Kiranya itu yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu untuk tugas LK11 ini. Nah, ini memang cukup menyita waktu untuk menyusunnya Bapak Ibu. Jadi saya harap Bapak Ibu sudah bisa menyiapkan jauh-jauh hari untuk menyusun proposal ini. Jangan menunggu hari H baru menyusun, nanti waktunya tidak cukup. Maka video ini memang kita rilis lebih awal supaya Bapak Ibu dari jauh hari sudah bisa menyiapkan proposal PTK dengan baik. Demikian yang dapat saya sampaikan. Jika ada hal yang ingin ditanyakan, jangan sungkan untuk menyampaikan kepada dosen maupun guru pamong di kelas lokakarya masing-masing. Semoga dapat membantu Bapak Ibu dalam menyusun proposal PTK, sehingga nantinya Bapak Ibu sungguh-sungguh menjadi guru yang profesional, bukan saja dalam hal keilmuan, tetapi juga bagaimana mengimplementasikan ilmu dalam karya penelitian, khususnya penelitian tindakan kelas. Terima kasih atas waktunya. Kita jumpa lagi pada video-video selanjutnya. Tuhan memberkati.